Halo Sobat Wujud Unggul, balik lagi di channelnya Wujud Unggul Official. Oke. Nah di video kali ini aku masih sama Sari lagi. Ketemu lagi dong kita. Ketemu lagi ya. Iya. Nah kali ini kita punya segmen yang berbeda banget dari segmen-segmen sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas mesin tentang sublimasi, EcoSolvent gitu ya, merchandise dan lain-lain ya. Kali ini ada sedikit different, yaitu kita punya mesin label. Mesin label, semua bisa pakai nih mesin ini. Oke, nah kita langsung aja ya Sar nge-review ya. Ini mesin apa namanya? Oke, kalau mesin yang ada di depan kita ini Pak Zaki, ini mesin Epson TMC3510. Oke. Nah, mesin ini biasanya untuk cetak-cetak label, jadi fokusnya kayak di stiker Pak, stiker-stiker label. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau untuk mesin ini sendiri Pak, sangat ini Pak ya imut ya Pak. Imut ya? Compact kali, compact banget. Bawa sendiri juga bisa ya? Ya, jadi memang nggak membutuhkan nggak membutuhkan tempat yang besar. Ya, jadi dia bisa nebeng di meja kerja. Nah kayak gitu. Terus ini dia lebarnya untuk lebar mesinnya 30 sentian kurang lebih. Oh cuma 30 cm? Iya benar ya, cuma 30 cm ya? Untuk wattnya sendiri dia cuma 30 watt loh Pak. Oh kecil ya? Sangat kecil sekali. Kecil sekali. Nah ini jawabannya, maksudnya ini solusi untuk teman-teman yang lagi bikin produksi di rumah untuk labelnya, label produknya dia, daripada dia harus ngesup keluar gitu kan, harus banyak Pak. Nah kalau ini satuan aman. Oke. Jadi bisa. Apalagi masa pandemi gini, jadi banyak orang yang punya usaha di frozen food atau apapun butuh label ya. Betul. Itu gimana tuh persepsi dari Sari sendiri? Iya, karena kita nggak ngomong diri ya Pak ya, karena semua produk dan itu selalu menggunakan label. Oke. Apapun produknya, jangan di produk, kita ngomong di warehouse aja. Warehouse untuk merapikan stoknya, itu kan dia juga membutuhkan label Pak. Jadi supaya nggak salah ambil barang atau seperti apa, itu juga membutuhkan label. Jadi saya bilang sih semua lini mulai dari yang kecil sampai yang besar itu juga membutuhkan mesin label. Nah yang kita mau bahas ini memang fokusnya mesin label yang kecil Pak. Mesin label yang mungkin untuk startup bisa beli mesin ini kayak gitu. Jadi untuk investasinya kecil tapi bisa dibuat produksinya dia, jadi nggak harus ngesup ke orang lain kayak gitu Pak. Oh gitu, dan lebih ringkas gitu ya? Iya. Maksudnya jadi, dan kompatibel banget sama kebutuhan hari ini ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, gimana ya kalau ini sih? Area cetaknya sendiri? Area cetak sendiri ya? maksimalnya dia di 10,8 cm. 10,8 ya? 10,8 Berarti cm. si label itu lebarnya harus 10,8 cm maksimal ya? Maksimalnya, tetapi untuk panjangnya bebas Pak, karena kita pakai roll, bahannya pakai roll. Jadi bukan sheet Pak, jadi bahannya roll. Bahannya roll ya? Bahannya roll, nah kayak gitu. Jadi misalnya mau bikin untuk kaleng itu kan diameternya berapa, jadi bisa full, bisa pakai full. Kayak gitu. Terus kalau warna sendiri gimana ya? Di mesin ini ada 4 warna. Warna standar Pak, CMYK. Terus dia sistemnya cartridge. Jadi bukan tinta tuang gitu ya? Bukan tinta tuang. Jadi kalau emang habis tinggal dilepas, tinggal pasang. Kayak gitu. Setiap cartridge-nya itu isinya 30 mili kurang lebihnya Pak. 30 mili. Per warna ya Pak Zaki ya. Jadi kan per cartridge per warna. Kayak gitu. Simple banget ya gitu. Banget. Terus kalau biasanya sih orang kalau mau beli produk label ini ya, apa sih yang mereka tanya itu biasanya? Sebenarnya printer Epson ini sangat mudah digunakan Pak. Jadi nggak perlu dengan keahlian khusus, nggak perlu Pak. Jadi tinggal desain aja di komputernya seperti itu, setelah itu print seperti biasa. Jadi nggak perlu harus punya keahlian. Waduh aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ngoperasin mesin, enggak. Pasti tinggal print aja biasa. Ini kayak gitu. Apa namanya, user friendly lah ya? User friendly Pak. Ya? Iya, kalau kita berhubungan sama beberapa brand Epson, beberapa produknya pasti semuanya user friendly. Iya. Jadi nggak perlu punya keahlian khusus, dan jangan salah juga Pak Zaki, walaupun mesin kecil kayak gini, kita juga di Jakarta kita masuk di Garuda Indonesia Pak. Garuda Indonesia juga menggunakan mesin ini. Jadi daripada dia ngesup Pak. Jadi dia benar-benar yang ngesup. Jadi untuk biasanya perlabelan di kabel, terus untuk ininya apa spare partnya pesawat, spare part pesawatnya banyak, SKU-nya banyak, terus pakai ini betul. Gitu ya? Jadi kan nggak harus beli di luar, kan kalau dibeli di luar kan mesti ada minimum Pak. Jadi harus berapa roll, nah kayak gitu. Kalau ini kan nggak usah. Jadi hari ini mau diganti, per dit ini diganti, nah langsung aja tinggal cetak satu-satu nggak masalah. Berarti gampang banget ya kalau pakai Epson ini ya. Terus kemudian sebelum ngomongin nilai investasinya berapa ya sebenarnya, jadi apa sih yang bisa kita kasih ke
customer gitu tentang value lebihnya lagi selain ya kalau mungkin masa pandemi ini mungkin cocok banget gitu ya. Mungkin apa yang bisa kita edukasi mungkin ya ke teman-teman UMKM tuh. Iya, UMKM. Jadi ya. biasanya kan label gini Pak, label mesin ini mesin maksudnya yang terjangkau tapi dia udah bisa ngeluarin warna. Jadi kan dari warnanya sendiri itu dia ini kan tintanya pigmen. Jadi kalau kena air pun aman ya kan. Untuk beberapa kena bahan kimia, cairan kimia dia juga bisa Pak. Jadi tintanya nggak luntur kayak gitu. Nah, terus untuk warna hasil detailnya dia sampai ukuran terkecil. Kalau huruf itu 2 poin ya. 2 poin itu bisa. Kecil sekali berarti ya? Iya, kecil sekali itu bisa. Jadi biasanya dibuat skincare Pak. Skincare itu kan, label-label skincare kan kecil tuh Pak. Jadi ini berapa mili atau apa ukurannya, terus indikasinya seperti apa, itu kita bisa juga pakai mesin ini. Oke, bener ya. Berarti Epson itu kalau soal warna, proof print atau apapun dia pasti juara terus ya? Nah, kan banyak orang-orang kalau belum pakai yang mesin label ini kan biasa pakai mesin yang mesin office. Nah, tapi dia kalau untuk yang poin yang kecil-kecil, font kecil-kecil kan nggak kebaca Pak. Kalau ini bisa. Lah nanti coba kita langsung praktekkan aja Pak. Ya? Mungkin langsung kita praktekkan sekecil dan sedetail apa yang bisa ditangkap dari mesin ini. Gitu. Satu lagi terakhir. Speednya gimana? Kalau speed sendiri dia bisa 10 cm per detik Pak. Wow, 10 cm per detik. 10 cm per detik, cepet banget kan? Cepet banget. Berarti kalau 1 menit itu 10 kali 60. Kurang lebih ya 600 cm. Ya 6 meter berarti ya? Kurang lebih ya? Oke. Ini speednya ya? Speednya segitu. Jadi kalau misalnya speed kita ngomongnya sih second, soalnya kan orang-orang ya tadi Pak, beli mesin ini kan nggak harus banyak, nggak harus cetak banyak. Cetak sedikit pun, kita mau bikin misalnya sekarang warnanya merah untuk hari Selasa, warna apa gitu kan, bisa semua dari mesin ini Pak. Jadi kecil-kecil, sedikit-sedikit masih bisa. Aman. Nah gitu Sobat Tujuh Tunggul, nanti kita preview lagi gimana caranya mesin ini bekerja, terus hasil outputnya itu seperti apa. Jadi hasil stiker labelnya nanti kita kasih tahu ya. Siap. Stay tune. Itu dia Sobat Tujuh Tunggul semua, kita coba ngeprint ya? Iya, coba ngeprint hasil desainnya, dan ini ada beberapa contohnya. Kita boleh liatin ya. Nah, ini kayak label sepatu ya? Sepatu, jadi dia bisa juga baca barcode untuk ini, scan barcode, scan QR code, itu bisa juga. Jadi dia juga, jadi dia support ya, untuk terutama untuk jenis-jenis sekarang kan kalau label itu pasti ada barcode-nya ya? Betul. Entah itu link ke sosial media atau ke web segala macam ya? QR code-nya masih bisa dibaca sama mesin ini. Nah, tadi mesin ini juga apa? Ada AutoCAD. Ada AutoCAD-nya ya, Sar ya? Jadi di sini semua ini kan ada beberapa contoh yang sudah kita print. Jadi kalau seperti ini kan kita nggak perlu cut sendiri-sendiri, nggak perlu cut manual. Jadi benar-benar ininya halus sampai ini ya. Karena mesin ini sudah ada AutoCAD. AutoCutter-nya ya. Jadi begitu print kita bilang stop, nanti dia nge-cut sendiri sesuai dengan desainnya. Sesuai dengan desainnya. Boleh kita coba langsung Pak di print. Boleh Pak. Coba lagi? Ya, kita coba print deh. Ini ya mungkin yang ya. Itu, yang sepatu kan lebih sepatu panjang ya. itu. Nah ini Sobat Tujuh Tunggul, yuk. Nah, dia otomatis cutting. Dan hasilnya pun rapi sekali ya? Rapi sekali. Nah itu, cepat sekali kan Pak? Cepat sekali. Seperti yang tadi dibilang, per detik itu adalah 10 cm. Nah teman-teman bisa kalikan saja ya, sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi produksi sedikit, produksi banyak masih aman. Betul. Kayak gini. Jadi warna hasilnya pun juga bagus. Ya, dari warna lebih detail karena dia pigmen itu tadi ya. Pigmen tintanya. Kayak gini. Nah ini, yang huruf kecil di sini masih bisa kebaca. Nah ini hasilnya, yang baru kita print. Oke. Nah, kalau gitu sesimpel itu ya. Iya. Kita review cuma sedikit aja teman-teman. Pesannya dari Sari apa nih buat Sobat Tujuh Tunggul sekalian yang harus punya mesin ini untuk mendukung perekonomian kita sekarang gitu ya. Yang lagi seraya mendukung backbone ekonominya Indonesia kan betul gitu ya. Dan butuh banyak label, itu seperti apa? Jadi untuk mesin label Epson ini memang itu tadi saya ngomong investnya kecil, maksudnya investnya tidak terlalu tinggi, tapi fungsi dan ininya banyak Pak. Jadi fungsinya dia banyak.
Jadi untuk mengasihkan warna, siapa tahu label, siapa tahu cuma hitam putih, ini bisa warna. Dengan mesin sekecil ini bisa warna, detailnya dapat. Sudah kayak, jadi apa ya, membuat produk kita semakin mahal jatuhnya. Jadi value-nya dapat. Brand value dari produknya Sobat Sekalian itu lebih terlihat gitu. Jadi nggak perlu cetak banyak karena nanti takutnya buang bahan. Siapa tahu hari ini lakunya masker, besok lakunya apa lagi. Gitu, nah, jadi labelnya Sobat semua tidak terbuang, kayak gitu aja sih Pak. Betul, Pak. Jadi ini kita bisa ngeprint sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah gitu. Itu dia Sobat Wujud semua. Thank you udah lihat preview kita kali ini di mesin Epson C3510 ya. Untuk produk label khususnya. Nantikan video kita di video kita yang lain di channel kita berikutnya. So stay tune terus di sosial media Wujud Unggul, dan ingin info lebih lanjut tentang mesin ini silakan hubungi www.wujudunggul.com. Oke. See you. Sampai jumpa semuanya.